Selamat siang semua, perkenalkan saya Rasrianto Nugraha dari Universitas Sriwijaya, yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang fosil dan skala waktu geologinya. Seperti yang kita ketahui, fosil merupakan sisa-sisa makhluk hidup yang telah termineralisasi. Lalu kenapa sih fosil itu bisa bertahan selama jutaan tahun lamanya? Ternyata teman-teman, nggak semua fosil ini bisa sisa-sisa makhluk hidup itu bisa terfosilkan, karena kemungkinan untuk terbentuknya fosil itu sangat kecil. Bisa dikatakan itu perbandingannya itu 1 berbanding 1 miliar begitu. Terus teman-teman pasti bertanya, kenapa sih kok bisa begitu gitu kan? Ada 2 faktor yang menyebabkan terbentuknya fosil. Yang pertama adalah ketahanan, dan yang kedua adalah keberuntungan. Yang mana untuk ketahanan ini adalah biasanya terbentuk karena struktur-struktur dari tubuh makhluk tersebut itu yang keras, seperti contohnya gigi, tulang, dan cangkang. Sedangkan untuk keberuntungan, maksudnya keberuntungan ini di sini kita artikan dalam sederhana saja supaya bisa mudah dipahami. Arti keberuntungan ini adalah untuk mikroorganisme yang terfosilkan melalui pengendapan, biasanya itu pengendapan di daerah pantai, daerah danau, dan daerah-daerah yang alirannya itu membawa material sedimen yang halus, hingga pada saat pengendapan itu mikroorganisme itu dapat terendapkan dengan sempurna. Terus ada 2 contoh fosil yang umum diketahui. Yang pertama adalah fosil mikro dan makro. Fosil mikro sendiri yang saya jelaskan tadi yaitu fosil organisme kecil yang hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Salah satu contohnya yang dapat kita ketahui itu adalah Foraminifera atau bentos gitu. Sedangkan untuk fosil makro, mungkin teman-teman sudah mengetahui salah satu contoh fosil makro adalah fosil dari sisa-sisa makhluk hidup yang berupa tulang, cangkang, dan hal lainnya yang dapat dilihat secara langsung. Ini saya akan menjelaskan tentang skala waktu geologi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana sih seorang ilmuwan menentukan umur dari fosil tersebut sampai jutaan tahun lamanya? Mungkin teman-teman berpikir, bagaimana jika timbul pertanyaan seseorang bertanya ke kita, bagaimana sih cara nentuin umur fosil gitu kan? Apakah para ilmuwan tersebut hanya menebak untuk menentukan umur dari fosil ini? Jawabnya tidak. Ada salah satu cara, atau biasanya disebut itu dengan dating, dan dating itu dibagi dua bagian. Yang pertama itu dating relatif, atau juga kayak penentuan umur relatif, dan absolute dating. Untuk relatif, biasanya para peneliti itu membandingkan aneka periode, misalnya dari perbedaan lapisan tanah dari horizonnya dengan skala waktu geologi. Setelah itu kita dapat mengetahui umur purba dari lapisan tersebut dari materi kebentukannya atau dari letaknya. Lalu untuk absolute dating itu biasanya itu kita dapat mengetahui umur dari fosil tersebut lebih spesifik lagi. Absolute dating itu banyak sekali jenisnya, namun yang sekarang atau yang saat ini lebih populer itu biasanya digunakan carbon dating atau radiokarbon. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dari pengenalan fosil dan skala waktu geologinya. Saya bilang terima kasih. See you.